Hosea mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Welas asih Buddha Maitreya. Budi besarnya Bapak dan Ibu Guru Suci. Lindungan dari ketiga yang Arya Maha Sesepuh di Nirwana. Dukungan dan bimbingan dari yang Arya Sesepuh dan para pandita. Sehingga hari ini Hosea memiliki kesempatan untuk mengikat jodoh yang baik dengan saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Marilah kita bersama-sama belajar Luan I. Luan I bab 3 Pai Kien, lembaran yang ke-26. Nabi Konfusius memberi bimbingan atau menjelaskan dasar pokok akar manusia atau seseorang adalah beretika, hormat, perhatian, peduli, dan berjiwa besar, pemaaf, dan ada tenggang rasa. Ziye Qi Sang Fu Fan, Wei Li Fu Jing, Ling Sang Fu Ai, Wu He Yi Guan Zi Zai. 子曰：地上不宽，威理不敬，岭上不哀，无可以观之哉。子曰：地上不宽，威理不敬，岭上不哀，无可以观之哉. Nabi Konfusius berkata, atasan tidak perhatian, pemaaf. Beri salam, beretika sopan, tidak hormat. Berduka, tidak sedih. Melihatnya, tidak tahu bagaimana menilainya. Ziyue Qi Sang Fu Pan, Nabi Konfusius berkata, atasan tidak perhatian, pemaaf. Qi Sang adalah pemimpin atau yang di atasan. Nabi Konfusius berkata, jika sebagai atasan atau pemimpin dan atasan ini tercakup luas sekali. Sebagai ayah bisa menjadi pemimpin dari anak-anaknya. Ibu juga bisa sebagai atasan dari anak-anaknya. Kakak juga bisa sebagai atasan dari adik-adiknya. Paman dan tante juga bisa sebagai pemimpin atau atasan dari keponakan-keponakannya. Jika tidak ada pemaaf, bertoleransi, tidak berlapang dada, tidak berjiwa besar, tidak ada perhatian, egois kepada orang yang di bawah dari kita, biarin pun ada kedudukan yang tinggi dan berpendidikan yang tinggi, sama sekali tidak ada gunanya. Sebagai atasan mau ada jiwa yang besar, lapang dada, dan pemaaf, perhatian, peduli kepada bawahannya. Cerita di Tunghan ada seorang pejabat tinggi yang bernama Liu Fan. Liu Fan adalah seorang pemaaf, berjiwa besar, dan perhatian kepada siapapun. Pada saat Liu Fan mau pergi ke istana, pagi-pagi Liu Fan sudah siap-siap berpakaian rapi dan yang bagus untuk masuk istana. Asisten rumah tangganya menyiapkan sup yang panas untuk Liu Fan sarapan. Asisten rumah tangganya tidak hati-hati, tanpa sengaja sup yang panas ini tumpah kena baju Liu Fan yang sudah rapi dan bagus ini. Liu Fan tidak marah, malah tanya kepada asisten rumah tangganya, apakah sup yang panas ini kena ke kamu? Yang dimananya kena panas? Liu Fan tidak menghiraukan, baju dia yang sudah rapi dan bagus ini basah tertumpah oleh sup yang panas ini. Nah, di sini dikatakan Liu Fan sangatlah berjiwa besar dan pemaaf. Pada saat dia mau masuk ke istana pagi-pagi, dia sudah siap-siap, sudah berpakaian rapi dan juga yang bagus. Gak taunya asisten rumah tangganya ini bawa semangkuk sup yang panas ini untuk Liu Fan sarapan. Tanpa sengaja sup ini tumpah kena ke Liu Fan. Liu Fan tidak memarahinya, malah menanyakan dan mengkhawatirkan asisten rumah tangganya ini kena siram dengan
sop yang panas ini. Willy Pucing beri salam beretika sopan, tidak hormat. Terhadap orang ada sikap sopan santun. Kepada seseorang bisa hormat dan sopan. Bisa membungkukkan badan dan hormat. Di waktu kita ketemu umat atau orang yang kita kenal, kita menyapanya dengan membungkukkan badan dan memberi salam. Ini barulah sopan dan hormat. Kalau kita hanya menyapa, tidak membungkukkan badan, ini tidak sopan dan hormat. Membungkukkan badan disertai sikap yang hormat, orang yang menerima sapaan akan merasa dihormati. Sikap yang penuh hormat dan sopan. Nah, di sini dikatakan sekarang ini kebanyakan orang menyapanya dengan menganggukkan kepala aja, selamat pagi, atau mengangkat tangan, hai. Nah, ini namanya kurang sopan. Nah, jika kalau kita memberi salam, kita membungkukkan badan, memberi salam selamat pagi, itu kita sopan dan menghormati. Yang menerima sapaan itu akan merasa dihormati. Ling sangku ai berduka tidak sedih. Saat menghadiri upacara sembahyang, orang yang sudah tiada tidak menunjukkan sikap turut berduka cita, tidak sedih. Ini adalah tidak menghormati. Sikap yang hormat adalah saat menghadiri upacara sembahyang orang yang sudah tiada, menunjukkan sikap yang sedih, turut berduka yang mendalam atau tenggang rasa. Nah, di sini menghadiri orang yang sudah tiada, upacara orang yang sudah tiada, kita melihatnya, kita juga akan merasa turut sedih, turut berduka. Ini adalah ada tenggang rasanya. Dalam upacara sembahyang kepada leluhur harus menunjukkan sikap khidmat yang penuh hormat. Hormati beliau seperti beliau masih ada. Keikwan zizai. Melihatnya tidak tahu bagaimana menilainya. Jika seseorang tidak ada pemaaf dan tidak ada perhatian kepada orang lain dan tidak sopan dan hormat, tidak merasa sedih di waktu duka, tidak turut berduka cita, melihatnya tidak tahu bagaimana menilainya. Sebagai orang yang di atasan, kalau tidak berlapang dada, mau memaafkan orang lain dan tidak pernah memperhatikan keluh kesah bawahannya, bahkan tidak beretika dan hormat, di upacara penghormatan orang yang sudah tiada, tidak turut sedih dan berduka, sudah tidak tahu lagi harus bagaimana menilainya. Akar pokok manusia adalah beretika, sopan, dan hormat. Ada saling perhatian, saling peduli, dan ada tenggang rasa. Akar dasar pokok manusia janganlah sampai hilang dari diri kita. Dari saya cukup sekian dahulu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang diinginkan semuanya bisa tercapai. Semua umat dapat perlindungan. Semua umat sehat-sehat selalu. Banyaklah makan sayur dan buah-buahan. Marilah kita bersama-sama mendoakan seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Salam sehat semuanya. Terima kasih semuanya.